Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungannya ya. Perkenalkan, nama saya Milata Hanifah, salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang jaringan tumbuhan. Tetapi untuk kali ini satu bab pembahasan ya, yaitu jaringan meristem. Ikuti saja videonya ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas daring belajar biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tumbuhan. Makhluk hidup yang satu ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan memanfaatkan cahaya matahari, tumbuhan dapat mengubahnya menjadi energi. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa pohon bisa terus bertambah tinggi? Pohon bisa bertambah tinggi karena mengalami proses pertumbuhan, yaitu bertambahnya jumlah sel yang menyebabkan tinggi, volume, atau massa tubuh makhluk hidup berubah. Nah, sel-sel yang sama nantinya akan membentuk sebuah jaringan. Adakah yang masih ingat apa itu jaringan? Jadi, bertambahnya sel dalam proses pertumbuhan menyebabkan sel akan membentuk struktur yang memiliki fungsi yang sama. Itulah yang disebut dengan jaringan. Video kali ini akan membahas jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Di antaranya, jaringan meristem, yaitu jaringan muda yang masih aktif membelah. Selain jaringan muda seperti meristem, juga terdapat jaringan dewasa. Di antaranya, jaringan parenkim. Baik, terima kasih telah menyaksikan video yang saya ambil dari YouTube. Sekilas, mungkin teman-teman sudah sedikit memahami apa itu jaringan meristem. Selanjutnya, pada video yang saya akan paparkan akan menjelaskan tentang fungsi jaringan meristem dan hubungan antara sel pada jaringan meristem pada organ tumbuhan. Terus bagaimana ya bentuk dari jaringan meristem itu? Baik dari pengelompokannya dan jenis-jenisnya. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan membahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tapi untuk kali ini saya akan membahas tentang jaringan meristem ya teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Milata Hanifah dengan NIM 440141918. Kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. 4.3 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem ya? Jaringan meristem merupakan jaringan yang masih muda dan bersifat embrional, yaitu mampu mengadakan pembelahan secara terus-menerus. Sebenarnya, jaringan penyusun tumbuh-tumbuhan itu meliputi jaringan meristem, jaringan kolenkim, jaringan penutup, jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, jaringan pengangkut, pembuluh getah, dan ductus kelenjar. Oke,
ini pengertiannya ya teman-teman. Jaringan tumbuhan sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem juga disebut dengan jaringan embrional, yaitu jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan permanen atau jaringan dewasa, yaitu jaringan yang sudah tidak aktif membelah dan telah mengalami diferensiasi. Oke, pertumbuhan pengkhususan secara morfosiologi sel yang dihasilkan oleh meristem disebut diferensiasi. Secara teori, jaringan yang mengalami diferensiasi sedikit demi sedikit kehilangan sifat embrionalnya dan mendapat status dewasa. Jaringannya disebut jaringan dewasa atau jaringan permanen. Istilah jaringan permanen hanya dapat digunakan dalam hubungannya dengan sel tertentu yang mengalami diferensiasi tidak bolak-balik. Misalnya, unsur pembuluh menjadi tidak berinti dan selnya mati, juga trakaida, sel tapis, dan sel gabus. Semua sel yang masih mengandung inti dalam tingkatan tertentu, jika ada rangsang masih mampu tumbuh, membelah, dan berdiferensiasi kembali. Selanjutnya, kita ke pengelompokan jaringan meristem ya teman-teman. Menurut tempatnya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal atau meristem pucuk, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem pucuk yang terdapat pada bagian pokok, akar, dan batang, sedangkan meristem interkalar yang terdapat di antara jaringan dewasa. Yang ketiga, meristem lateral yang letaknya sejajar dengan permukaan organ. Oke, langsung saja dilihat gambarnya, meristem pucuk dan apikal. Yang pertama kita bahas tentang meristem pucuk ya. Meristem pucuk daerah meristem yang terdiri atas sel tetangganya, dan daerah meristem matis yang terdiri atas tiga meristem, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Di antaranya ada menjadi protoderm karena pengaruh diferensiasi dapat berlangsung sistem epidermis. Yang B, prokambium, yang selanjutnya berkembang menjadi jaringan pengangkut primer. Dan yang C, meristem dasar, yang selanjutnya berkembang menjadi sistem jaringan dasar atau parenkim. Yang kedua, meristem interkalar. Daerah meristem interkalar yang berdiferensiasi menjadi unsur pembuluh, tetapi mereka rusak oleh peregangan yang disebabkan oleh jaringan dasar. Fungsi pengerusakan unsur pembuluh daerah meristem interkalar berdiferensiasi menjadi unsur pembuluh, tetapi mereka rusak oleh peregangan yang disebabkan oleh jaringan dasar. Fungsi pengerusakan unsur pembuluh adalah untuk mengganti dengan diferensiasi unsur yang baru. Contoh terkenal dari meristem interkalar adalah terdapat dalam batang rerumputan beberapa monokotilain, beberapa spesies Cynapolaceae, Polygonaceae, dan spesies dari Xenopodiaceae dan Equisetum. Selanjutnya, meristem interkalar. Jaringan meristem lateral atau juga disebut meristem samping adalah jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya, kambium dan kambium gabus. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral yang menuju arah samping memungkinkan tumbuh besarnya akar dan batang tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral lazim disebut meristem. Pertumbuhan meristem sekunder. Oke, selanjutnya pembagian meristem berdasarkan asal-usulnya. Yang ke-1, meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah meristem yang selnya bersifat embrio dan berkembang secara langsung dan tetap bersifat embrio yang akan membentuk jaringan dasar tumbuhan yang meliputi epidermis, korteks dari akar dan batang, profil daun, dan jaringan pembuluh primer. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder adalah
jaringan dewasa yang masih tetap dapat berdiferensiasi yang akan berkembang menjadi jaringan pembuluh sekunder dan penyokong. Kambium dan kambium gabus termasuk merisem sekunder. Berdasarkan tempatnya, kambium termasuk merisem lateral. Kambium yang berkembang sebagai untaian panjang yang melingkar membentuk kambium pembuluh atau berkas pengangkut. Jaringan ini terdapat pada batang serta akar gimnospermae dan gimnospermae. Kambium yang terdapat pada jaringan pembuluh primer disebut kambium fasikuler, sementara kambium yang terdapat di antar berkas pengangkut disebut kambium interfasikuler. Kambium terus-menerus membelah. Pembelahan sel ke arah luar akan membentuk flum sekunder, sedangkan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Kambium gabus membelah menghasilkan sel-sel baru menggantikan epidermis yang mati. Sel-sel gabus ini berfungsi sebagai pelindung. Sel-sel kambium terdiri atas dua tipe, yaitu sel fusiform, panjang dan berujung runcing pada batang yang tua. Sel biasanya sangat panjang. Yang B, sel jari-jari lebih kecil daripada sel fusiform dan berbentuk membulat. Kedua tipe sel kambium tersebut pada batang yang tua lebih besar daripada batang yang muda. Elemen-elemen yang berorientasi misalnya sejajar suku batang, misalnya berkas xilem, flum, dan serabut berkembang dari sel fusiform. Sementara sel jari-jari akan membentuk sel-sel yang letaknya mendatar atau tegak lurus suku batang, misalnya sel-sel jari-jari embryur. Sel-sel kambium mempunyai banyak vakuola. Dinding sel kambium mempunyai nokta primer dengan plasmodesmata. Dinding radialnya biasanya lebih tebal daripada dinding tangensialnya. Selama periode pertumbuhan kambium, sel-sel inisialnya dan sel-sel hasil pembelahnya membentuk zona kambium. Oke, sitologi sel meristem. Sel meristem biasanya berdinding tipis. Bentuknya lebih isodiametris dibandingkan dengan sel jaringan dewasa dan relatif lebih banyak mengandung protoplasma. Biasanya protoplasma mengandung. Saya ulang lagi ya. Biasanya protoplas sel meristem tidak mengandung bahan cadangan dan kristal. Hampir semua sel meristem wujud dari sejumlah besar tumbuhan, khususnya angiospermae. Vakuolanya sangat kecil, tidak dapat dilihat dan tersebar di dalam protoplas. Pada Pteridophyta, beberapa sel meristem wujud mempunyai vakuola yang jelas. Sel kambium juga mempunyai banyak vakuola. Untuk sel meristem beragam. Perbandingan antara ukuran sel dan inti sangat besar. Dinding sel meristem biasanya tipis, tetapi sel tertentu dalam meristem wujud mempunyai dinding tebal. Dinding menjadi sel kambium sangat tebal pada periode tertentu. Oke, penjelasannya udah ya. Untuk rangkumannya yang perlu kalian ingat. Tubuh tumbuhan tersusun atas berbagai jaringan, meliputi jaringan sederhana dan jaringan rumit. Jaringan sederhana tersusun atas kelompok sel dengan asal-usul, struktur, dan fungsi yang sama. Jaringan rumit terdiri atas sel yang berbeda bentuk bahkan fungsinya, tetapi susunannya selalu sama. Yang termasuk jaringan sederhana adalah meristem, parenkim, volenkim, dan sklerenkim. Sementara yang termasuk jaringan rumit adalah jaringan penutup, xilem, dan flum. Jaringan meristem adalah jaringan yang bersifat embrio, mampu membelah secara terus-menerus, sehingga tubuh tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan tempat terdapatnya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem interkalar dan meristem lateral. Pertumbuhan meristem pucuk mengakibatkan ujung batang dan akar bertambah panjang. Pertumbuhan meristem lateral mengakibatkan akar dan batang menebal. Berdasarkan asal-usulnya, meristem dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer akan membentuk jaringan dasar yaitu meliputi epidermis, korteks akar dan batang, mesofil daun, dan jaringan pembuluh primer. Meristem sekunder akan membentuk jaringan pembuluh sekunder. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. See you next time. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah saya cantumkan dalam video ini. Sarangyo.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.